Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Belajar bahasa asing merupakan salah satu sunnah Rasul yang mungkin tidak banyak dari kita mengetahuinya. Dalam Islam, sebenarnya telah dijelaskan bahwa kita diciptakan bersuku-suku bangsa dan dengan ragam bahasa yang sangat bervariasi agar kita dapat saling mengenal. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya Islam menyarankan kita untuk belajar berbagai ilmu termasuk dalam hal ini yaitu bahasa asing. Dan salah satu keutamaan dari belajar bahasa adalah bahasa sebagai jendela untuk mempelajari suatu ilmu. Allah sendiri dalam Quran surat Ibrahim ayat 4 berfirman bahwa kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dengan kata lain, Nabi dan Rasul pun diutus di kaum yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda menyesuaikan dengan bahasa kaumnya. Sementara Rasulullah SAW dalam beberapa hadis memerintahkan para sahabat untuk belajar bahasa asing. Misalnya dalam sebuah hadis dari Zaid bin Thabit dari ayahnya, Zaid bin Thabit ia berkata, Rasulullah SAW menyuruhku untuk mempelajari untuknya kalimat-kalimat atau bahasa dari buku atau suratnya orang Yahudi. Rasul berkata, demi Allah, aku tidak merasa aman dari pengkhianatan Yahudi atas suratku. Dan Allah memberikan rahmat dan hidayatnya dan memberikan kelapangan pikiran kepada Zaid untuk belajar bahasa sehingga tidak sampai setengah bulan, Zaid berkata, aku sudah mampu menguasai bahasa mereka. Ketika aku sudah menguasainya, maka jika Rasulullah menulis surat untuk Yahudi, maka aku yang menuliskan untuknya. Dan ketika mereka menulis surat untuknya, maka aku yang membacakan kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2933 dan hadis ini dinyatakan sahih. Dan dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mempelajari bahasa Suryani. Dan ini perintah yang sama disampaikan kepada Zaid bin Thabit. Meskipun demikian, banyak juga yang beranggapan termasuk sahabat, salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, hendaklah kamu sekalian tamak atau keranjingan mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agamamu. Dengan demikian, umat Islam sangat disarankan untuk mempelajari bahasa Arab, apalagi untuk pemeluk agama Islam yang bukan berasal dari negara-negara Arab. Dan menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana peranan Islam dalam mengembangkan peradaban atau keilmuan dari aspek bahasa. Yang pertama kita ketahui bahwa di abad ke-7 dan ke-8 di masa Khalifah atau dinasti Abbasiyah muncul para pemikir-pemikir cemerlang dari dunia Islam yang awal mulanya adalah mereka menerjemahkan kembali kitab-kitab penting dari Yunani yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian juga ilmu-ilmu dari negeri-negeri lainnya. Kita ketahui ada tokoh seperti Ibnu Sina di dalam dunia kedokteran, kemudian juga muncul Ar-Razi di dunia kedokteran, dan juga Ibnu Rushd atau Averroes di bidang ilmu filsafat dan lain-lain. Dengan demikian, salah satu pilar kemajuan Islam adalah dari penguasaan bahasa asing yang dalam hal ini adalah bahasa dari Yunani dan kemudian bahasa dari bangsa-bangsa lainnya. Sementara kalau kita lihat dari aspek sejarah di Indonesia sendiri, salah satu
yang memajukan atau merekatkan penduduk Nusantara di era sebelum Indonesia itu adalah datangnya para pedagang dari tanah Arab yang menurut teori dari beberapa pakar atau ahli seperti G.C. Van Loer, kemudian Anthony H. Jones, kemudian T.W. Arnold, dan juga Buya Hamka, itu mereka berpendapat bahwa Islam itu sudah masuk sejak 674 Masehi atau abad ke-7 atau sekitar tahun ke-52 Hijriah. Jadi tidak terlalu lama dengan masa Nabi wafat, dan juga tidak terlalu lama juga dengan masih di masa era Khulafaur Rasyidin. Dan salah satu aspek dari datangnya para pedagang dari Arab ini adalah berkembangnya bahasa Melayu pasar, dan bahkan bahasa Melayu pasar ini dipakai sebagai bahasa pergaulan, bahasa perdagangan, dan bahasa niaga yang kemudian kita kenal menjadi bahasa Indonesia yang menyatukan seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia yang seperti kita ketahui sekarang. Dengan kata lain, pengembangan bahasa atau bahasa asing menjadi pintu masuk bagi berkembangnya rasa persaudaraan, persatuan, dan atau bisa kita sebut sebagai bagian dari nasionalisme yang tumbuh di Nusantara. Dan pepatah Arab mengatakan bahwasanya barang siapa menguasai bahasa suatu kaum, maka ia selamat dari tipu daya mereka. Dan menariknya, setelah keruntuhan kekhalifahan Islam, Barat kemudian menerjemahkan kembali berbagai karya-karya masterpiece yang ada dari dunia Islam ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Kemudian bahasa itu, kemudian ilmu pengetahuan pun akhirnya dikuasai oleh Barat. Dan salah satu hal penting yang dapat kita lakukan untuk kembali menguasai keilmuan itu adalah menguasai bahasa. Dan mempelajari bahasa merupakan salah satu bidang yang penting bagi kemajuan umat Islam, dan sesuai dengan salah satu hadis dari hadis riwayat Abu Daud, dikatakan bahwasanya sungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu, sehingga dapat kita katakan dengan kata lain bahwa penguasaan bahasa atau mempelajari bahasa juga akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, berbagai argumen seperti janganlah kita mempelajari bahasa kaum kafir karena mereka adalah kaum yang mungkin tidak percaya kepada Allah, tidak tidak beriman. Saya pikir argumen-argumen seperti itu perlu kita pikirkan ulang, karena pada dasarnya mempelajari bahasa menjadi pintu untuk kemajuan dan pintu untuk mengembangkan keilmuan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa mempelajari bahasa merupakan sunnah Rasul yang penting kita lakukan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, dan semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk dapat menguasai ilmu dan menguasai pengetahuan demi kemajuan dan peradaban yang lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.